Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grace Gracelia Saholeka dari Prodi Logistik Minyak dan Gas. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Analisis Produktivitas Eksavator dan Dump Truck pada Proses Pengisian Tongkang di PT XYZ. Adapun outline yang akan kita bahas saat ini yaitu pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil penelitian, dan yang terakhir itu simpulan. Poin pertama yaitu pendahuluan. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, cadangan batubara Indonesia saat ini mencapai 38,8 miliar ton dengan produksi rata-rata 600 juta ton per tahun dan diperkirakan akan bertahan 65 tahun ke depan. PT XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, di mana memiliki beberapa kegiatan operasional seperti eksplorasi, produksi, penyimpanan, dan juga pendistribusian. Dalam menunjang kegiatan operasional distribusi pertambangan batubara, memerlukan adanya alat bantu, baik itu alat muat, seperti eksavator, dan alat angkut seperti dump truck. Kedua alat ini merupakan faktor penting dalam kegiatan produksi. Mengetahui seberapa besar produksi proses pada distribusi batu bara dari stockpile ke tongkang, diperlukan adanya perhitungan produktivitas kedua alat tersebut karena mempengaruhi proses pengisian muatan ke dalam tongkang. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua yaitu metode, di mana sumber data yang saya ambil didapat dari data primer dan juga data sekunder dari PT XYZ tersebut. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya ini dilakukan secara observasi dan juga wawancara terhadap karyawan-karyawan di PT XYZ. Nah, dari data-data yang didapatkan ini, maka dapat dilakukan analisis data untuk melakukan perhitungan produktivitas alat angkut maupun alat muat. Kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu hasil penelitian. Sebelum kita menghitung produktivitas dari kedua alat tersebut, kita perlu ketahui dulu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ini, karena dari data-data inilah kita dapat menghitung produktivitas dari kedua alat tersebut. Di mana yang pertama itu faktor pengembangan, yaitu adalah pemuaian volume suatu bahan setelah digali dari lokasinya. Menurut Tenrijen tahun 2013, faktor batubara sendiri yaitu 0,74. Kemudian itu ada faktor pengisian bucket didapat dari kapasitas bak dibagi dengan kapasitas teoritis dikalikan dengan 100%. Di mana dapat dilihat pada gambar ini kapasitas bucketnya itu ada 1 meter kubik, di mana kapasitas bak atau kapasitas dari DT-nya itu sendiri itu 8,5 meter kubik. Nah, untuk banyaknya bucket dalam satu kali pengisian dump truck itu sendiri itu 7 rata-ratanya. Kemudian itu kapasitas teoritis ini didapat dari kapasitas bucket dikalikan dengan banyaknya pas, sehingga rata-rata yang didapat yaitu 7 meter kubik. Kemudian hasil rata-rata dari bucket fill factor itu sendiri yaitu 108%. Faktor yang ketiga yaitu waktu edar. Waktu edar ini adalah waktu yang diperlukan oleh suatu alat dalam melakukan satu siklus kerja. Waktu edar ini terbagi menjadi dua, ada waktu edar untuk alat muat dan juga waktu edar untuk alat angkut. Nah, untuk waktu edar alat muat ini didapat dari waktu gali ditambah dengan waktu ayunan muat, ditambah dengan waktu tuang, ditambah dengan waktu ayunan kosong. Nah, ini merupakan hasil data rata-rata dari data yang diambil di lapangan, di mana waktu gali yaitu didapat 4,94 detik, waktu ayunan muat 3,74 menit, waktu ayunan tuang 2,66 detik, waktu ayunan kosong 3,18 detik, sehingga didapatkan rata-rata dari data yang diambil itu 14,52 detik. Nah, ini untuk satu kali ayunan ke dalam DT itu. Kemudian untuk mendapatkan sampai
penuh DT tersebut didapat dari cycle time-nya untuk satu ayunan dikalikan dengan banyaknya pas, yaitu 7, didapatkan yaitu 101,64 detik. Nah, sehingga dibawa ke dalam menit, yaitu didapatkan 1,69 menit untuk satu kali pengisian ke dalam DT sampai penuh. Berikut adalah video dari proses pengisian ke dalam DT tersebut. Ini video dari mulai gali sampai dengan waktu tuan dan kembali lagi. Kemudian itu kita menghitung waktu edar alat angkut, di mana waktu edar alat angkut ini didapat dari waktu posisi muat, ditambahkan dengan waktu tuang, ditambahkan dengan waktu mengangkut, ditambahkan dengan waktu posisi penumpahan, ditambahkan dengan waktu penumpahan, ditambah dengan waktu kembali kosong, ditambahkan dengan waktu antri. Nah, di sini merupakan hasil rata-rata yang diambil secara langsung, di mana untuk waktu posisi muat itu 0,281, kemudian waktu pemuatan itu ada 1,576, kemudian waktu mengangkut ada 2,196, waktu posisi muat 0,869, waktu penumpahan itu 0,152, waktu kembali kosong 1,0022, waktu antri 0,576, sehingga didapatkan hasil rata-rata dari data yang diambil yaitu 6,670 dalam satu kali alat angkut pergi sampai dengan kembali ke tempat untuk melakukan pemuatan. Faktor yang keempat yang mempengaruhi produktivitas itu ada waktu kerja efektif dan efisiensi kerja. Waktu kerja efektif ini didapat dari waktu yang tersedia, dikurangi dengan waktu hambatan yang dapat dihindari, ditambah dengan waktu hambatan yang tidak dapat dihindari. Nah, untuk waktu kerja yang tersedia di perusahaan XYZ ini sendiri ada 18 jam atau 1080 menit untuk eksavator dan juga dump truck. Waktu hambatan yang dapat dihindari untuk eksavator itu ada 71,2 menit dan DT-nya itu ada 68,92 menit. Waktu hambatan yang tidak dapat dihindari dari eksavator itu sendiri ada 170,82 menit dan untuk DT-nya itu ada 154,10 menit. Nah, untuk waktu kerja efektif sendiri dapat dari waktu yang tersedia dikurangi dengan waktu hambatan yang dapat dihindari ditambah dengan waktu hambatan yang tidak dapat dihindari sehingga didapatkan waktu kerja efektif yaitu 837,98 atau 13 jam, 97 menit, yang artinya bahwa waktu kerja yang tersedia dalam satu kali kerja itu 18 jam itu memiliki kekurangan 4 jam lebih, yang artinya bahwa waktu kerjanya sangat tidak efektif. Kemudian untuk DT-nya itu didapat dari waktu yang tersedia, kemudian dikurangi dengan waktu hambatan yang tidak dapat dihindari, ditambahkan dengan waktu hambatan yang tidak dapat dihindari, sehingga didapatkan hasil yaitu 800,56,98 detik atau 14 jam, 28 menit. Nah, sehingga yang artinya bahwa waktu kerja dari DT-nya itu lebih sedikit dari waktu kerja dari eksavator ini sendiri. Kemudian itu untuk mendapatkan efisiensi kerja didapat dari waktu kerja efektif dibagi dengan waktu kerja yang tersedia dikalikan dengan 100%. Di mana untuk eksavator sendiri itu didapatkan waktu kerja efektif 837,98 dibagi dengan 1080 dikalikan dengan 100% sehingga hasilnya itu 0,78%. Nah, untuk dump truck-nya sendiri itu 856,98 dibagi dengan 1080 dikalikan dengan 100% sehingga hasil yang didapatkan efisiensi kerjanya itu 0,79. Kemudian yang kelima ada faktor keserasian, itu didapatkan dari jumlah alat angkut dikalikan dengan cycle time alat muat,
dikalikan dengan jumlah alat dikalikan dengan cycle time alat angkut. Nah, untuk ini ada nilai rata-ratanya di mana jumlah alat angkut yang ada di PT XYZ itu ada 7 unit, kemudian jumlah alat muatnya itu sendiri ada alat 2, kemudian banyaknya bucket dalam satu kali pengisian alat angkutnya itu ada 7, kemudian waktu edar untuk alat angkut ada 6,67 menit, kemudian untuk cycle time dalam alat muat itu sampai DT-nya penuh itu ada 1,694 menit, sehingga didapatkan mass faktornya itu 0,88. Nah, dikarenakan nilai MV-nya lebih dari 1, maka faktor kerja alat muat kurang dari 100%, yang berarti bahwa terdapat waktu tunggu dari alat muat tersebut, sehingga perlu dicarinya waktu tunggu alat muat, di mana waktu tunggu alat muat didapat dari jumlah alat dikalikan dengan cycle time alat angkut dibagi dengan jumlah alat angkut dikurangi dengan cycle time alat muat, di mana jumlah alat muatnya itu ada 2 dikalikan dengan cycle time itu 6,67 dibagi dengan jumlah alat angkut yaitu 7 dikurangi dengan 1,69, sehingga didapatkan hasil 0,212, sehingga jadi alat muat selama 6,67 menit waktu kerja terdapat 148 menit waktu tunggu untuk alat angkut. Maka untuk 1 jam waktu kerja terdapat 13,33 menit waktu tunggu alat muat. Setelah kita mendapatkan data-data dari faktor-faktor produktivitas, kita lakukan yaitu perhitungan produktivitas dengan data-data tersebut, di mana untuk perhitungan produktivitas ekskavator sendiri didapat dari kapasitas bucket dikalikan dengan bucket fill factor dikalikan dengan 3.600 detik dikalikan dengan efisiensi kerja dikalikan dengan swell factor dikalikan dengan density dibagi dengan cycle time alat muat, di mana untuk satu ekskavator sendiri itu didapatkan 150,63 ton per jam. Untuk DT-nya sendiri didapatkan dari jumlah bucket dikalikan dengan kapasitas bucket dikalikan dengan bucket fill factor dikalikan dengan 3.600 detik dikalikan dengan efisiensi kerja dikalikan dengan density dari batu bara dibagi dengan cycle time alat angkut, sehingga didapatkan produktivitas untuk satu dump truck atau satu alat angkut itu 52,87 ton per jam. Sehingga jika jumlah alat muat melayani 3 alat angkut, didapatkan produktivitas per jam itu 451,90 ton. Kemudian untuk satu alat muat melayani 4 alat angkut itu didapatkan per jam itu 602,54 ton. Untuk produktivitas per harinya itu didapatkan untuk satu alat muat melayani 3 alat angkut 6.326,67 ton. Untuk satu alat muat melayani 4 alat angkut itu 8.443,55 ton. Sehingga totalnya itu dalam per hari 4.762,22 ton per hari. Untuk dump truck-nya sendiri 3 alat angkut itu per jamnya itu didapat 158,60 ton, didapat dari 3 alat angkut dikalikan dengan 52,87 ton per jam, sehingga untuk per harinya didapat 2.854,84 ton. Untuk 4 alat angkut didapat dari 2.211,47 ton, sehingga dapatkan per harinya itu 3.806,45 ton. Totalnya itu mencapai 6.661,29 ton per hari. Keterangannya itu untuk ekskavator sendiri sudah memenuhi target dari PT XYZ sendiri, tetapi untuk dump truck-nya itu belum memenuhi, di mana target dari PT XYZ sendiri itu dalam satu kali pengisian ke tongkang itu 7.500. Dari hasil penelitian yang disampaikan
dapat disimpulkan bahwa PT XYZ menargetkan produksi dalam satu kali pengisian tongkang itu 7.500 ton per hari. Tetapi produksi nyata di lapangan belum tercapai, di mana produksinya itu 6.661,29 ton per hari. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya itu ada waktu edar atau cycle time, waktu kerja efektif, dan efisiensi kerja. Nah, untuk meningkatkan produktivitas dari alat angkut sendiri itu diperlukan upaya perbaikan dari cycle time alat angkut, waktu kerja efektif, dan juga efisiensi kerja. Demikian pembahasan saya mengenai jurnal terkait dengan analisis produktivitas ekskavator dan dump truck di PT XYZ. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.